Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok 3. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pengendalian manajemen akuntansi sektor publik. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Agustin dan rekan saya. Nama saya Sela Alifia. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, tipe pengendalian manajemen. Yang ketiga, struktur pengendalian manajemen. Yang keempat, proses pengendalian manajemen sektor publik. Dan yang terakhir yaitu pusat-pusat pertanggungjawaban. Oke, di sini yang pertama itu kita ada pendahuluan, yaitu kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen ini berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Untuk yang pertama, di sini kita membahas sistem pengendalian manajemen akuntansi sektor publik. Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Kemudian di sini kita akan membahas aktivitas pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan. Kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Tiga, komunikasi informasi. Empat, pengambilan keputusan. Lima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Enam, pengendalian. Tujuh, penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian, di sini ada struktur pengendalian manajemen yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu menentukan struktur organisasi yang sesuai. Yang kedua, delegasi wewenang, yaitu menentukan siapa yang berwenang melakukan apa. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Yang mana pusat pertanggungjawaban ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan. Yang keempat, pengukuran kinerja, yaitu untuk mengukur kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan dan standar. Yang kelima, sistem informasi dan komunikasi, untuk menjaga komunikasi dan informasi yang terkait dengan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban.
Selanjutnya ada tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi, sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir, yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan, bukan nilai output yang dihasilkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input, expense, dengan output atau revenue dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contoh BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat, ada pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh pusat investasi adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Selanjutnya ada hubungan antara pusat pertanggungjawaban dengan pengendalian anggaran. Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil, hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan subdinas-subdinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi dasar untuk perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Manajer pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Selanjutnya ada struktur pusat pertanggungjawaban, hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan kata lain, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu dan menggabungkan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut. Seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Laporan kinerja disiapkan dan dikirimkan ke semua level manajemen untuk dievaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik, maka informasi yang dikirimkan kepada manajer harus relevan dan tepat waktu. Informasi yang relevan merupakan informasi yang terbaru atau up to date dan yang relevan. Relevansi adalah informasi yang dapat membedakan dengan jelas antara biaya yang dapat dikendalikan secara langsung atau controllable dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom-up budgeting atau participative budgeting. Untuk biaya-biaya yang sifatnya controllable, pengendaliannya dapat dilakukan dengan menggunakan standar spending assessment atau standar analisa belanja atau SAB. Sementara itu, untuk biaya yang sifatnya uncontrollable, pengendaliannya dilakukan melalui perencanaan yang ketat atau hard budget untuk menjembatani masalah tersebut. Maka, setiap pusat pertanggungjawaban perlu ditetapkan tolak ukur kinerjanya. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran karena mereka lah yang paling dekat
dan berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Selanjutnya ada fungsi Departemen Anggaran. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget atau budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil, dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Yang terakhir, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Komite anggaran biasanya terdiri dari para pimpinan puncak seperti kepala departemen, kepala dinas, kepala biro, dan sebagainya. Komite anggaran juga memiliki peran yang vital. Komite anggaran bertugas menyusun anggaran untuk tiap-tiap unit operasi. Departemen anggaran dan komite anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Strategi memiliki makna bagaimana organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Ketiga, penganggaran atau budgeting. Anggaran merupakan alat penting dalam pengendalian manajemen sektor publik. Yang keempat, implementasi atau implementation. Tahap ini melibatkan pelaksanaan program kegiatan dan proyek yang telah direncanakan. Yang terakhir, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan penerapan reward atau punishment sebagai upaya mendorong perilaku pegawai agar sesuai dengan kepentingan organisasi. Sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal congruence. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki tujuan personal atau individual goals. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organization goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal. Goal congruence dipengaruhi pengendalian formal dan informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan faktor informal. Faktor pengendalian formal misalnya sistem pengendalian manajemen, sistem aturan atau rules of the game, dan reward and punishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri atas faktor eksternal dan internal. Faktor pengendalian informal yang bersifat eksternal, misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan, dalam sistem pemerintahan dikenal dengan istilah abdi negara dan abdi masyarakat. Sedangkan yang bersifat internal misalnya kultur organisasi, gaya manajemen atau manajemen style, dan gaya komunikasi atau communication style. Selanjutnya, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen dan berjangka panjang, bisa berjangka 4, 5, 10, atau bahkan 20 tahun.
Dalam suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintah, akan sangat dipengaruhi perubahan visi, misi, tujuan, dan organisasi. Perumusan strategi menghasilkan strategi global atau makro atau disebut corporate level strategi. Strategi makro tersebut kemudian dijabarkan, breakdown, menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program-program kegiatan atau proyek dalam perusahaan disebut unit bisnis level strategi. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan anggaran dan pusat pertanggungjawaban dalam bentuk unit-unit kerja organisasi sebagai perencanaan dan pengendalian anggaran. Salah satu metode penentuan strategi adalah analisis SWOT. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT dikembangkan dengan menilai faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi, core competence, dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaan dapat berubah atau mengalami revisi, strategi revision. Jika terdapat lingkungan yang berubah yang dipengaruhi oleh adanya ancaman atau threats dan kesempatan atau opportunity. Nah, berikut ini merupakan gambar dari metode penentuan strategi berdasarkan analisis SWOT. Nah, di sini merupakan analisis eksternal berupa ekonomi, sosial, politik, peraturan atau regulasi, tren global, teknologi baru. Dalam analisis internal itu meliputi teknologi yang dimiliki, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur, dan sebagainya. Untuk yang analisis internal ini, terdapat strength dan weakness, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kalau yang analisis eksternal itu terdapat opportunity dan threat, yaitu identifikasi peluang dan ancaman. Nah, untuk keduanya itu ada penyesuaian kompetensi dengan peluang dan strategi. Di sini ada 5 proses perumusan strategi. Yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua, analisis atau scanning lingkungan terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran atau asesmen faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Yang ketiga, di sini kita lihat proaktif internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam berbagai faktor yang diperlukan, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Yang keempat, perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Dan yang terakhir, implementasi dan pengendalian rencana strategi. Nah, di sini juga ada gambar yang memperlihatkan proses perumusan strategi menurut Olsen dan Eddy tahun 1982 menyatakan bahwa proses perumusan strategi ini terdiri atas 5 komponen dasar. Di sini bisa dilihat ya gambarnya yang merupakan di sini ada initiative and agree proses meliputi stakeholders dan mission and boleh dilihat ya, di sini juga ada strategi isu, strategis, vision for the future, action, dan outcome. Selanjutnya yaitu ada model perumusan strategi pada organisasi sektor publik. Bryson 1995 membuat model langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu yang pertama memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik, yang kedua identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi, yang ketiga klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi, yang keempat menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman, yang kelima menilai lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk manage isu-isu. Dan yang terakhir ada menetapkan visi organisasi untuk masa depan. Selanjutnya, perencanaan strategik atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi atau strategic planning. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi
dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Berikut ada contoh gambar proses perencanaan strategi. Bisa kita lihat di sini ada strategi A, B, C, D, dan sebagainya. Ada perencanaan strategi, terus langsung dilakukan program A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Setelah itu melakukan seleksi program dikaitkan dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Lalu setelah semuanya dilakukan, semuanya mengarah ke anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan strategi bagi organisasi. Yang pertama yaitu sebagai sarana memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. Yang keempat sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek atau short term action. Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya goal convergence. Cara mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Perencanaan strategi dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Akan tetapi, perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meskipun sudah dilakukan perencanaan strategi. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir yang final. Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Struktur organisasi yang sesuai, visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah disusun secara baik dapat gagal dicapai apabila struktur organisasi tidak mendukung strategi. Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi atau institutional reform agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Lanjut, di sini kita akan membahas prinsip-prinsip restrukturisasi. Perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen eksekutif. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment itu digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme reward dan punishment harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif positif bagi pencapaian tujuan disebut dengan penghargaan atau reward, sedangkan insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman atau punishment. Imbalan atau reward dapat berupa finansial dan non-finansial. Pemberian imbalan atau reward dapat berupa finansial dan non-finansial seperti psychological reward dan social reward. Imbalan atau penghargaan yang sifatnya finansial misalnya berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Imbalan yang bersifat psikologis dan sosial misalnya berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang lebih baik, dan pengakuan.
Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik dirancang untuk memastikan organisasi publik mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sistem ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi dengan fokus pada keselarasan tujuan individu dan organisasi. Implementasi yang baik memerlukan struktur pendukung, proses yang tepat, dan budaya organisasi yang adaptif. Oke, di sini kita mengambil sumber referensi untuk materi yang kita ambil, yaitu dari buku Mardiasmo tahun 2009 yang berjudul Akuntansi Sektor Publik edisi keempat yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Andi. Elinda Kusumanggraini tahun 2022 Pengendalian Manajemen atau Manajemen Kontrol di Sektor Publik. Diakses pada tanggal 12 April 2025 dari https://djknkemenke.co.id Kanwil Kalselteng.baca artikel 1489 Pengendalian Manajemen Kontrol di Sektor Publik. Oke, sekian presentasi materi dari kami, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.